Ya, halo semua. Selamat datang kembali di kelas penganggaran online. Dan kali ini saya akan masih melanjutkan tentang BOP, biaya overhead pabrik, karena yang kemarin belum selesai. Nah, di sini saya akan coba ingatkan kembali secara ringkas bahwa dalam pembentukan anggaran BOP, kalian masih harus ingat bahwa ada dua departemen cost center, ya, pusat biaya, yaitu departemen produksi atau bisa dibilang departemen utama, dan juga departemen service atau jasa, atau bisa dibilang juga sebagai departemen pendukung, ya, pendukung. Nah, kalau yang departemen produksi, tipe BOP-nya disebut BOP langsung, direct FOH. Kalau departemen jasa disebut BOP tidak langsung, ya. Dan tugas penganggaran kali ini di mana kita harus bisa mengalokasikan biaya-biaya yang terjadi, ya, biaya-biaya yang terjadi di departemen jasa ini harus dialokasikan kepada departemen produksi sehingga kita nanti bisa tahu biaya per produknya itu berapa, biaya BOP per departemennya itu berapa. Nah, nanti kita akan belajar sampai bisa mengalokasikan hingga nanti kita bisa menghitung COGS per produknya, ya. Jadi sekali lagi COGS terdiri dari apa, ya? HPP. HPP terdiri dari ini raw material atau bahan mentah langsung, direct labor atau tenaga kerja langsung, ya, TKL. Ini TKL, ini bahan mentah. Lalu yang terakhir juga BOP yang kita pelajari hari ini. Jadi kita akan menghitung bagaimana bisa mendapatkan BOP ini sehingga terakhir kita bisa menghitung HPP secara keseluruhan itu berapa. Nah, kalau kita sudah mendapatkan HPP, nanti kita bisa membuat laporan laba ruginya. Oke, jadi itu ya sekilas tentang pelajaran yang kemarin. Jadi ini yang metode alokasi langsung. Ya, jadi kalau alokasi langsung, sekali lagi, itu tidak ada alokasi ke sesama departemen jasa. Jadi, ini BOP ini ya, 30 juta, 60 juta. Semua BOP di departemen jasa akan dialokasikan semua ke departemen produksi. Ya. Jadi tidak ada alokasi ke sesama departemen jasa. Jasa X ke jasa Y ke jasa X, tidak ada. Karena ini metode alokasi langsung. Nah, kalau metode alokasi bertahap atau aljabar, nah berarti kita nanti akan memperhitungkan jasa X akan memberi ke jasa Y dan jasa Y memberi ke jasa X. Nah, dengan proporsi seperti ini. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Ada departemen pemakai jasa, ada departemen pemberi jasa. Jadi contohnya ini ya. Sekali lagi tolong jangan sampai tidak bisa baca tabelnya karena ini krusial. Kalau salah di sini bisa salah di seterusnya. Jadi baca ini judulnya, Departemen Pemakai Jasa. Yang make jasa X, make 25% jasa Y. Berarti nanti pasti jasa X itu 28 juta ini ditambah 25% jasa Y, ya. Ini adalah contoh kalian yang kemarin ya. Ini adalah PT Abimanyu ya. Oke, jadi kalian masukkan ini rumusnya di sini sehingga kalian bisa dapatkan oh ternyata BOP secara keseluruhan untuk jasa X itu 30 juta setelah mendapatkan porsi dari jasa Y. Sedangkan yang jasa Y juga begitu. Oh, ternyata yang sebelumnya 2 juta itu menjadi 8 juta setelah mendapatkan porsi dari jasa X. Nah, setelah kalian menghitung ini, ya mendapatkan nilai total BOP X, total BOP Y, nah kalian akan membuat BOP neto, di mana kalian mendapatkan tambahan, departemen tersebut mendapatkan tambahan, dan departemen tersebut memberikan jasanya. Sehingga BOP netonya yang awalnya 28 juta menjadi 24 juta. Begitu juga dengan jasa Y yang awalnya 2 juta menjadi 6 juta. Karena dia mendapatkan 6 juta dari jasa X dan memberikan 2 juta ke jasa X. Ya, oke. Lalu setelah itu kalian menghitungkan BOP dianggarkan. Ya, jadi mudah, BOP langsung ditambah BOP tidak langsung. Ketemu BOP yang dianggarkan. Dianggarkan di Departemen Produksi 1, Proses 1, Departemen Proses 2. Nih, berarti nilai BOP untuk Departemen Proses 1 totalnya adalah 35 juta. Yang awalnya 22,8 juta. Ya, yang proses 2 juga begitu. Awalnya 12,2 juta
menjadi 30 juta setelah mendapatkan ini BOP dari Departemen Jasa X dan Departemen Jasa Y ya. Dan juga jangan lupa, jangan sampai salah membuat proporsi ini ya. Kalian bisa lihat lagi video yang sebelumnya. Oke, setelah kalian mendapatkan BOP dianggarkan, kalian bagi dengan total produksi atau total aktivitas ya lebih tepatnya. Total aktivitas yang ada di Departemen Proses 1, total aktivitas yang ada di Departemen Proses 2. Dalam hal ini kebetulan sama 50.000 sehingga tarif BOP-nya didapat 700 dan 600. Oke, ini sekilas dari video dari pertemuan kemarin. Nah, untuk video selanjutnya kita nanti akan melihat contoh dari Sadino Group di mana nanti kalian akan melihat akan kita bikin sampai dengan ini proyeksi laporan laba rugi. Oke, cara bertahap. Oke, mari kita saksikan video berikutnya.